Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bi sanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an ulumih wa barakati wa nafa'ati wa madati wa karamati fid darini amin. Babu man dakhala al-masjida fala yajlis hatta yarka'a. Seseorang yang masuk masjid maka tidaklah ia duduk sehingga dia rukuk, artinya sehingga dia solat. Hadis Abi qala hadatsana Ibrahim bin Mudir al-Hizami wa Yaqub ibn Humaid ibn Kasib qala hadatsana ibnu Abi Fudayd an Katsir ibn Zaid anil Muttalib ibn Abdullah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum, apabila telah masuk oleh salah seorang kalian al-masjidah, akan masjid, fala yajlis, maka jangan ia duduk. Itu fi'il nahi, maka bacanya jazam. Maka janganlah ia duduk sehingga dia salat 2 rakaat, disebut dengan salat tahiyatul masjid. Wabihi qala hadatsana Abbas ibn Uthman qala hadatsana Walid ibn Muslim qala hadatsana Malik ibn Anas an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Amir ibn Sulaimin az-Zuraki an Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid falyusalli, apabila masuk oleh salah seorang kalian ke dalam masjid maka hendaklah ia salat. Lam itu lam amar. Lam amar ciri-cirinya baca jazam, fi'il mudhari'nya jazam juga. Falyusalli, maka hendaklah dia salat rak'ataini 2 rakaat qabla ayajlisa, sebelum bahwa dia duduk. Babu man akala thawma, siapa saja yang makan bawang, fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali dia mendekat al-masjidah, ke masjid. Hadis Wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ismail ibn Ulayya an Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Salim ibn Abi Ja'di al-Watafani an Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri an Sayyidina Umar ibn Khattab qama yaumal jumu'ati khatiban aw khataba yaumal jumu'ati fahamidallah wa athna alaih thumma qala ya ayuhan nas innakum ta'kuluna syajaratain la urahuma illa khabithataini hadha thumu wa hadha al-basalu wa laqad kunta ara rajula ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerakan daripada seorang tabi'in yang bernama Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'muri. Beliau menceritakan sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qama, berdiri dia Sayyidina Umar yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, khatiban, keadaan beliau menyampaikan khutbah, atau dengan redaksi yang lain khataba yaumal jumu'ati, berkhutbah ia Sayyidina Umar pada hari Jumat. Fahamidallaha, lalu memuji ia Sayyidina Umar akan Allah subhanahu wa ta'ala, wa asna alaih, dan menyanjung ia Sayyidina Umar atasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah semuanya itu,
Kemudian Sayyidina Umar memberikan wasiat takwa, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum sesungguhnya kalian takuluna kalian memakan syajaratain dua jenis pohon, dua jenis tanaman. Arti dasar maknanya adalah pohon, tapi maksudnya adalah dua jenis tanaman. La arahuma, tidaklah aku menganggap kedua-dua pohon tersebut, kedua-dua tanaman tersebut, kecuali khabithataini, jelek keduanya. Ini dia as-sum, bawang merah, wahadal basal, dan ini dia bawang putih, bawang merah dan bawang putih. Kenapa saya beranggapan dua jenis tanaman itu adalah jelek? Demi sungguh aku pernah dulu aku melihat ar-rajul, seseorang, ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yujadu rihuhu min, ditemukan baunya bawang dari laki-laki tersebut. Ditemukan baunya bawang, didapati baunya bawang dari laki-laki tersebut. Wa tukhadhu biyadihi, maka diambillah tangan laki-laki itu, hatta yukhraja, sehingga dia diusir ke Baqi', sehingga dia dikeluarkan dari masjid dan diantarkan ke Baqi', ke perkuburan. Faman kana akilaha la budda, maka siapa saja yang ada ia itu memakannya bawang, la budda, mesti, harus, itulah dia. Kalau nggak pakai bawang nggak mungkin. Nasi goreng pakai bawang, telur dadar pakai bawang, bakwan pakai bawang, sayur pakai bawang, gulai, asam pade, nggak ada yang nggak pakai bawang satu. Bahkan kue pun kue bawang. Masyarakat yang tidak lepas dari bawang. Kalau begitu juga mesti juga dengan bawang. Bagaimana solusinya? Fal yumitha, hendaklah dia mematikannya bau, tabakhan, dengan cara dimasak. Maka yang dilarang memakan bawang mentah. Kalau bawang sudah dimasak nggak ada masalah. Bawang mentah yang masalah. Maka makanan-makanan menggunakan bawang mentah seperti acar, itu selesai makan gosok gigi. Itu udah dua pelanggaran di situ. Pertama memakan bawang mentah, yang kedua harus gosok gigi. Tapi kalau sudah dimasak, hanya satu pelanggaran, makan bawang saja, karena sudah ikut perintah fal yumitha, dia matikan bau itu dengan cara dimasak. Kalau orang-orang barat lebih parah lagi, Arab lebih parah lagi, dia makan bawang tuh bulat-bulat, mentah-mentah. Cina bawang putih itu jadi sayur makan. Nah, maka kita yang paling bau itu Cina, makan bawang putih. Tapi untuk kesehatan kuat, bagus. Nah, untuk kesehatan. Hadis. وبه قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala, siapa saja yang makan, min hadis syajarah, dari ini tanaman, atsaum, yaitu bawang, fala yu'dina, maka janganlah ia mengganggu kami, janganlah ia menyakiti kami, biha, dengannya bawang, fi masjidina hada, pada masjid kami yang ini.
Masjid Madinah. Maka kalau bawang yang hanya baunya itu di sekitar mulut tempat makan, maka itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka larangan berdasarkan hadis ini kepada perokok itu lebih ditekankan untuk tidak masuk masjid sebelum dia mandi junub. Maksudnya mandi seperti mandi junub, karena bau itu akan masuk ke pangkal rambut, ke ujung-ujung kuku, dan ke seluruh pakaian. Jangankan kita yang tidak merokok, duduk dalam ruangan bersama perokok itu baju busuk. Di baralet di kampung, insya Allah hampir 80% itu membakar rokok dalam ruangan selesai makan. Kalau kita keluar masih ada acara mendoa. Kalau kita nggak keluar, kita bawa rokok, jantung kita rusak. Kita nggak menghisap rokok, tapi jantung kita rusak lebih daripada mereka, karena kita perokok pasif. Karena yang keluar itu lebih parah pada yang dihirup ke dalam. Dia menghirup dari satu rokok, kita menghirup dari 80 batang rokok ada sekitar kita. Jantung robek buat lebih busuk. Apa solusinya? Fatwakan haram rokok. Kenapa? Karena memang sudah merusak bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Bahkan ada bayi yang mati karena bapaknya merokok satu ruangan dengan bayi. Nah, kata orang ada satu keuntungan saja yang didapati oleh orang merokok. Rumahnya tidak dimasuki pencuri. Jika pencuri datang jam 12, masih bangun orang. Nanti diintai jam 1, jam 2, dia sampai pagi dia batuk. Nah, keuntungannya rumahnya nggak masukin pencuri. Kenapa batuk sepanjang malam? Sebetulnya itu penghinaan. Ujian itu penghinaan. Ya Rabb. Berkata Imam Ibrahim, wa kana Abi Yazid fihi, wa kana Abi Yazidu fihi. Bukan Abi Yazid. Wa kana Abi Yazidu fihi, adalah ayah saya. Beliau menambah hadis tersebut. Riwayat ayah saya, kuras wal basal. Basal itu adalah bawang putih. Kemudian kuras itu seperti sayuran yang berbau. Nah, kalau sekarang bawang perai atau seledri. Bawang perai, seledri. Dan secara umum adalah setiap makanan yang berbau busuk. Misalnya durian. Durian itu sedap baunya bagi yang mau, dan bagi setiap yang mau tidak sedap kalau sudah baunya keluar dari dalam. Bau durian itu yang suka durian pun nggak suka yang bau. Jadi kalau sambil jalan tercium bau durian, harum bau durian. Tapi kalau di mulut orang makan durian, pasti bilang itu busuk. Sepakat orang bilang busuk, termasuk orang yang suka durian sekalipun. Maka makan durian sebelum berangkat sholat ke masjid itu nggak boleh bersendawa di masjid dan nggak boleh mengeluarkan bau durian. Cara mengatasinya, setelah makan durian, minum air di kulitnya. Tuh. Dan makan jengkol. Makan jengkol, makan petai,
itu perkara yang makruh juga. Tapi kajian kedokteran mengatakan makan 1 biji jengkol setara dengan 7 biji 1 biji jengkol setara dengan 7 biji alpukat, nggak salah. Bukan. 1 biji jengkol vitaminnya setara dengan 7 biji apel hijau. Nah, setelah ada penemuan itu saya mulai lagi makan jengkol. Sudah 20 tahun lebih nggak makan jengkol. Dia makan lagi kalau ada jumpa di gulai-gulai. Kalau jumpa saja. Kalau dicari enggak, dibeli enggak, kalau jumpa bisa dibuang. 7 apel hijau setara dengan 7 apel hijau. Nah, itu cara membuat baunya supaya enggak bau, yaitu makan beras. Kemudian ada penemuan makan vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks itu gunanya untuk menghilangkan bau petai sama jengkol. Nah, kalau itu makanlah jengkol. Tapi setelahnya makan vitamin B kompleks. Nah, kenapa? Setelah 7 apel hijau, 7 apel hijau itu sekilonya berapa? Sudah sekilo itu. Lebih beli jengkol satu cuma 1.000 rupiah satu. Walaupun mahal-mahal jengkol itu 1.000 sebiji. Nah, petai itu obat cepat meninggikan semangat. Nah, apa namanya itu? Kalau orang lemah semangat apa? Lemah intinya. Dan ilmu kedokteran ion tubuh. Nah, kemudian makan petai 7 biji, langsung naik semangat. Ternyata itu rahasianya kenapa makan nasi goreng petai itu lepas itu tak semangat. Karena petainya bukan nasi goreng. Khair. Jadi Nabi tidak melarang memakannya, tapi Nabi sarankan untuk dimatikan baunya. Kemudian kalau bisa sebelum ke masjid kita buang baunya. Itu dengan cara gosok gigi. Naam. Nabi SAW yakni annahu yazidu, sesungguhnya menambahkan ia di atas hadis Sayyidina Abi Hurairah fithum, tentang bawang merah ditambah kuras sayuran yang berbau dan bawang putih. Hadis Nabi qala hadatsana Muhammad ibn Sabbah qala hadatsana Abdullah ibn Raja al-Makki an Ubaidillah ibni Umar an-Nafi ani Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi syajarah, siapa saja yang memakan dari ini tanaman syai'an apapun sedikit pun, fala ya'tiyannal masjidah, maka jangan sekali-kali dia datang ke masjid. Artinya dilarang datang ke masjid oleh Nabi. Maknanya keberadaannya di masjid diusir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena bau bawang merah dan bawang putih di mulutnya. Bau bawang merah dan bawang putih di mulutnya. Babul musalli yusallimu alaihi kaifa yaruddu, yusallamu alaihi kaifa yaruddu. Bab tentang orang sholat yang diucapkan salam kepadanya. Orang sedang sholat lalu diucapkan salam kepadanya. Kaifa yaruddu, bagaimana dia menjawab salam tersebut. Hadis Nabi qala hadatsana Ali ibn Muhammad at-Tanafisi qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Zaid ibn Aslam an Abdullah ibn Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah mendatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba, akan Masjid Quba, yusalli fihi, mengerjakan salat ya Rasulullah di Masjid Quba tersebut. Kapan Nabi datang ke Masjid Quba? Kapan jadwal Nabi pergi ke Masjid Quba? Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan umroh 1 kali. Maka ziarah jamaah umroh itu sering datang ke Masjid Quba hari Sabtu. Ramai sekali. Kita jangan datang hari Sabtu, datang hari Jumat, atau datang hari Ahad, supaya tidak terlalu ramai. Faja'at rijalun, datanglah beberapa orang dari Ansor. Ini Nabi datang ke masjid kita nih, kita sambut. Yusallimuna alaih, mereka memberi salam kepadanya Nabi, padahal Nabi sedang sholat. Fasa'atu Suhaiban, aku bertanya kepada Sina Suhaib Ar-Rumi, kata Sina Abdullah bin Umar, wa kana ma'ahu, kenapa saya bertanya kepada Sina Suhaib? Adalah Sina Suhaib itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama beliau saya tanya, apa pertanyaan yang saya sampaikan? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim? Bagaimana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salam di atas mereka orang-orang Ansar. Qala, berkata ya Sina Suhaib Ar-Rumi, Kana ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yusiru, memberi isyarat biyadih, dengan tangannya. Jadi kalau kita sedang sholat diberi salam, kita isyarat dengan tangan, itu dengan 5 jari. Nanti salam kamu sudah dijawab. Hadis. Wabihi haddatsana Muhammad ibn Rumhin al-Misri qala anba'ana Laits ibn Sa'd an Abi Zubair an Jabir qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ba'athani, telah mengutus akan aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatin, untuk satu hajat. Summa adraktuhu, kemudian aku menemuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, padahal dia Nabi sedang salat. Assalamtu alaihi, lalu aku ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara ilayya, maka mengisyarat ia Nabi kepadaku. Falamma faragha, maka tatkala telah selesai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibadah salatnya, da'ani, beliau memanggil aku kembali. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka, sesungguhnya engkau, salamta alayya anifan, engkau telah memberi salam kepadaku baru saja, wa ana usalli, padahal saya sedang sholat. Maka saya tidak jawab dengan kata-kata, hanya saya jawab dengan isyarat. Hadis. Wabihi haddatsana Ahmad ibn Sa'id al-Badarami qala haddatsana Nadr ibn Shumail qala haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah qala kunna nusallimu fi sholati faqila lana inna fi sholati la syughla. Kunna, hadis pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, kunna, adalah kami dulu, nusallimu, kami memberi salam, bis salati, dalam salat. Nah, dulu awal-awal Islam begitu. Kapan saja jumpa ucap salam. Sedang salat kasih salam. Sedang salat pun jawab salam.
Assalamualaikum. Assalam. Ini ke rakaat berapa ini? Ini baru rakaat pertama. Oh iyalah. Begitu dialog sahabat dulu sedang sholat sebelum turun perintah untuk tidak boleh bicara. Faqila lana, lalu dikatakan pada kami, inna fis salati la sugla, sesungguhnya dalam sholat sungguh ada kesibukan. Kalau sudah ada kesibukan, maka tidak boleh lagi ditambah dengan kesibukan lain. Kaidah fikih mengatakan al-mashghul la yusghal. Orang yang sudah sibuk tidak boleh diberikan kesibukan yang lain. Babu man yusalli li ghairil qiblah wa huwa la ya'lam. Bab seseorang yang sholat bukan ke arah kiblat dan dia tidak tahu. Dia enggak sadar itu bukan arah kiblat. Dia husnuzan saja prinsip dia. Dia datang ke rumah kawan, dia datang ke buah satu pondok pesantren, dia lihat ada sejadah terbentang, lalu dia sholat di situ. Dia lihat kemana ujung, kemana bagian arah kiblat sejadah itu, sudah disolat. Padahal sejadah itu dibentangkan tadi untuk menggosok. Kira itu udah kiblat, sholat di situ. Nah, apa sikap yang harus dia lakukan ketika seorang sholat bukan ke arah kiblat dan dia tidak tahu? Hadis. Wabihi qala hadatsana Yahya ibnu Hakim qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Ash'ath ibnu Sa'id Abu Rabi' As-Samman an Al-Asim ibni Ubaidillah an Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ah an abihi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi Sayyidina Ibni Rabi'ah, Amir bin Rabi'ah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi Sayyidina Amir bin Rabi'ah, beliau mengatakan kunna, kami pernah dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah safar. Fataghammayatis sama, maka mendunglah langit. Mendunglah langit, enggak nampak lagi matahari. Wa askalat alainal qiblah, skala maknanya sulit, muskil, sulit di atas kami oleh kiblat. Sulit di atas kami oleh kiblat artinya sulit di atas kami menentukan kiblat. Wassalaina, lalu kami salat. Wa'lamna, dan kami tahu. Kami tahu apa? Kami tahu salat kami tadi tidak ke arah kiblat. Falamma tala'atis samsu, maka tatkala telah terbit matahari. Terbit maksudnya telah tersingkap matahari dari mendung. Bukan terbit berarti lama kali salatnya itu, sampai malam sampai terbit lagi matahari. Bukan, terbit daripada tutupan mendung, itu mana terbit matahari. Idza nahnu shallaina li ghairi qiblah, ternyata kami salat bukan ke arah kiblat. Fa dzakarna dzalika lin nabi, maka kami ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat, wa aynama tuwallu fathamma wajhullah, kemana saja kalian menghadap maka di sana ada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sanadnya wa'lamna tadi artinya bukan kami tahu, tapi kami kasih tanda. Wa'lamna artinya kami kasih tanda.
suatu arah, selesai sholat diberitahukan arah sholat dia tadi salah, apa harus dilakukan? Harus dilakukan mengulang sholatnya kembali, karena ada kaidah usul yang berbunyi la ibrata bizanni al-bayyini khata'uhu, tidak diperhitungkan prasangka dugaan yang terbukti salah. Tapi ada juga pendapat ulama berdasarkan hadis ini, bagi orang musafir kalau dia sholat bukan ke arah kiblat, maka sholatnya tidak perlu diulang walaupun terbukti, karena itu termasuk rukhsah bagi musafir. Bagi musafir. Tapi lebih berhati-hatinya kalau kita yakin sholat kita tidak ke arah kiblat, maka kita ulang kembali. Tapi selama tidak yakin nggak perlu diulang. Kenapa nggak perlu diulang? Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad, kecuali yakin salah. Semua orang bilang salah. Ya betul salah, kita ada kiblat bukan ke kiblat, tapi ke kamar garin. Atau pergi ke masjid itu kiblat ini. Kalau nggak ada yang menunjukkan, kita bakalan sholat ke kiblat yang mana itu, karena kedua-duanya dikasih mihrab. Kedua-duanya ada mihrab, dia bingung kita mana yang asli. Nah, babul musalli yang yatanakhamu, bab orang solat yang keluar dahak. Orang yang sedang solat keluar dahaknya, bagaimana cara menyikapinya? Kalau ditelan batal solat, berarti harus diludahkan. Diludahkan. Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربيعي ابن هراشي عن طارق ابن عبد الله المحاربي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallaita, apabila kamu salat, wala tabzuqanna, maka jangan sekali-kali kamu meludah, membuang dahak, membuang air liur, baina yadaika, ke depanmu, wala an yaminika, juga jangan dari kananmu, walakin, akan tetapi, ubzuq, meludahlah kamu, an yasarika, dari kirimu. Itu kalau tidak ada orang di sebelah kiri, au tahta qadamika, atau di bawah telapak kakimu. Itu pun kalau tidak ada karpet. Itu pun kalau sholatnya di masjid. Kalau sholatnya di lapangan boleh-boleh saja. Tapi kalau sholatnya di masjid, pada hari ini meludah ke bawah pun dilarang, karena akan mengotori masjid. Kalau begitu, meludahlah kamu ke dalam kantong bajumu. Paslah sunnahnya kantong baju itu di sebelah kiri. Kalau udah pasti berdahak, ambil tisu taruh di situ atau plastik. Nah, dikasih plastik di situ. Bahkan plastiknya itu udah dikasih penyangga, kembang itu. Pas sholat nanti buang. Nah, saya kan banyak ada tua-tua itu mereka bayang tuh nggak ada yang meludah, meludahnya di tisu. Gak usah berbunyi kencang batal sholat. Dia nggak berbunyi. Pas batuk misalnya, tutup mulut. Nah, kalau ditelan bulan Ramadan, dua yang batal, sholat dan puasa. Kita khawatir dengan imam-imam
Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ada nggak lengket di leher? Hah? Ditelan, dibuang. Kalau ditelan batal salatnya. Karena itu udah jelas parau bunyinya kan. Nah, kalau sangat parau itu hijau. Kalau parau-parau dikit tuh kuning. Itu semua sudah bagian ajnabi. Dan hanya ada air liur yang kental. Ya, air liur tapi kental. Mungkin karena dia demam atau karena faktor apa, itu nggak ada masalah karena masih air liur. Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat ya Rasulullah, nukhamatan, akan dahak fi kiblatil masjidi, di bagian depan masjid. Fa aqbala 'alan nasi, maka menghadap ya Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu ahadikum, apa gerangan salah seorang kalian, apa problem salah seorang kalian, kenapa sampai salah seorang kalian yakumu, dia berdiri, mustaqbilahu rabbahu, pada bagian depannya adalah Tuhannya. Fayatanakha'u amamah, lalu dia buang dahak di depannya. Ayuhibbu, apakah menginginkan, ahadukum, oleh salah seorang kalian, ayyustaqbala, bahwa dia dihadapi, bahwa dia dihadapkan, fayutanakha fi wajhi, lalu diludahin di mukanya. Ada mau begitu? Maju depan. Apa saran saya? Maju dulu. Setelah maju, kamu nggak pak SIM, tuh, ke mulut kita ludah dia. Wah, apa nih? Boleh bapak nih. Mau itu? Enggak mau. Lalu kenapa kalian berdiri padahal di depannya ada Tuhannya, lalu dia meludah di hadapannya? Itu perasaan. Nah, kok mau? Kok bisa? Padahal dia sendiri gak mau diludahin mukanya. Idza bazaqa ahadukum, apabila meludah oleh salah seorang kalian, falyabzuk an shimali, hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya. Auliyakul hakadha fi thawbi, atau hendaklah dia berbuat, yakul di situ mana berbuat, hendaklah berbuat begini pada pakaiannya. Nah, hendaklah dia buat begini pada pakaiannya. Buat begini bagaimana? Summa arani, kemudian memperlihatkan kepada saya oleh Ismail. Nah, coba Ismail perlihatkan seperti apa? Kemudian Rasulullah berbuat begini pada pakaiannya. Berbuat begini itu memperlihatkan kepada saya oleh Ismail. Hah? Bukan Ismail yang ini ya? Ya bezuku fi thawbi, dia meludah pada pakaiannya. Tsumma yatluquhu, kemudian dia menggosoknya. Jadi meludah ke pakaian artinya ke lengan baju bagian kanan, kemudian digosok. Gosok itu. Nah, kalau meludah saja nampak dia ainnya, jirimnya nampak. Supaya nggak nampak digosok. Jadinya
basah. Kalaupun nggak basah, paling dia menyebar. Menyebar ke dalam gitu. Gosok lagi, hilang nih. Lama-lama keras itu. Kena lem nasi. Please. وبه قال حدثنا هناد بن سري وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى سبث ابن ربعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. Diriwayatkan dari Imam Hudzaifah, sesungguhnya beliau pernah melihat Syabath bin Rabi'i bazaqa baina yadayhi, dia meludah ke bagian depannya. Ketika Sayyidina Hudzaifah melihat Sabas, apa kata Sayyidina Hudzaifah? Hai Sabas, la tabzuq baina yadayk, jangan kamu meludah ke depanmu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha, ada ya Rasulullah melarang dari hal itu. Wa qala, berkata ya Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, inna rajula, kata ya Rasulullah. Wa qala, dan berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula, sesungguhnya seseorang, idza qama, apabila dia berdiri, yusalli, mengerjakan salat, aqbalallahu alaihi biwajhihi, menghadap oleh Allah kepadanya laki-laki tersebut dengan mukanya Allah, hatta yang qaliba, sehingga orang itu berpaling, yaitu dia menoleh kiri dan kanan, maka Allah lagi tidak menghadap pada dia. Atau yuhditha hadasasu, dia melakukan tindakan jahat. Yuhdith, melakukan, hadasa, tindakan, su'in, yang jahat. Di antaranya adalah meludah. Nah, makanya Allah tidak lagi mendekatkan rahmatnya di depan orang tersebut. Hadis. وبه لقد حدثنا زيد بن أخزام وعبد ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badzaqa fi thawbi, beliau meludah itu ke pakaiannya sendiri, wa huwa fi shalah, padahal dia Nabi sedang salat. Kemudian selesai salat, dalakahu, Nabi menggosok akannya pakaian. Nah, di sini jelas penjelasan bahwasanya menggosok pakaian bekas dari air liur itu setelah selesai salat, karena menggunakan huruf Thumma itu artinya adalah tertib tarakhi, setelah salat baru digosok. Babu mashil hasa fi salati, bab menyentuh kerikil sedang salat, menyentuh kerikil bebatuan sedang salat. Maksudnya bukan berarti mana batu, tapi yang dimaksudkan di sini adalah dia mengusap sesuatu dari tempat sujudnya atau dari mukanya, baik itu debu atau pasir dan sebagainya. Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية بن الأعمش عن أبي صالح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massal hasa faqad lagha, siapa saja yang menyentuh kerikil, yang mengusap batu, kerikil atau pasir kalau sekarang, faqad lagha, maka sungguh dia telah melakukan perkara yang sia-sia.
Hadis ini juga diriwayatkan dalam pelaksanaan sholat Jumat ketika seseorang mendengarkan khutbah lalu dia memainkan pasir dan kerikil sedang mendengarkan khatib, maka ibadah Jumatnya dianggap sia-sia. Hadis Wabihi hadatsana Muhammad ibn Sabbah wa Abdurrahman ibn Ibrahim qala hadatsana Walid ibn Muslim qala hadatsana Auza'i qala hadatsani Yahya ibn Abi Katsir qala hadatsani Abu Salamah qala hadatsani Muaykib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mashil hasa fi salati. Diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Muaykib radhiyallahu an beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mashil hasa fi shalah, menyentuh pasir sedang salat, menyentuh kerikil sedang salat. In kunta fa'ilan, jika adalah kamu itu melakukannya, mesti dilakukan. Kalau nggak dilakukan kita nggak bisa sujud, karena pas di tempat sujud itu tidak ada karpetnya, langsung dengan keramik, bukan dengan keramik tapi malah dengan lantai coran. Kemudian pas di situ ada kerikil, ada batu, ada pasir. Kalau nggak diusap bakalan sakit kepala, akan menusuk kepada kulit. Kalau juga mesti kamu lakukan pamaratan wahidatan, maka dikasih keringanan 1 kali saja. Kalau mesti juga maka boleh 1 kali saja. Nah, hadis Wabihi hadatsana Hisham ibn Ammar wa Muhammad ibn Sabbah qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Zuhri an Abi al-Ahwas al-Laythi an Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum," apabila telah berdiri oleh salah seorang kalian, ila salati, untuk mengerjakan salat, fa innar rahmata, maka sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tuwajihuhu, itu berhadapan dengannya, itu menghadap kepadanya. Fala yamsah bil hasa, maka janganlah ia menyentuh dengan kerikil, dengan pasir yang ada di tempat sujud. Jangan diratakan dengan tanah, dengan tangan. Pahami? Kamu sujud itu nampak kotor di lantai, jangan kita ambil, kita usap itu. Apalagi kamu sujud dulu, itu dilarang. Kalau sakit kira-kira dahi, harus usap 1 kali saja, jangan berulang-ulang. Bab salati alal khumrati, bab salat di atas sejadah. Bab salat di atas sajadah. Hadis Wabihi hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abbad ibn al-Awwam an Syaibani an Abdullah ibn Shaddad qala haddatsani Maimunah, Sayyidatina Maimunah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat, alal khumrati, di atas sejadah. Khumrah ini mana dasarnya adalah kain yang digunakan untuk alas salat. Jadi bahannya, materialnya adalah kain, itu namanya khumrah. Berarti masuk ke situ selendang yang kita jadikan sejadah kayak itu, atau masuk juga sapu tangan, atau dia pakai handuk misalnya,
atau pakai spray, yang penting bahannya kain, itu disebut dengan khumrah. Hadis. Wabi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan telah salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tikar pandan hasir, tikar yang terbuat dari daun kurma. Kalau kita dari daun kelapa, daun rambia, daun pandan, itu yang lebih kerennya itu tikar pandan. Tikar pandan itu ada yang bagus, ada yang asalan. Yang asalan itu kasar, kan lebih bagus lagi, putih-putih dia. Atau dari apa dibuat? Itu biasanya untuk membungkus jenazah ke kuburan atau untuk menjemur tepung paniaran atau tepung kalamai. Tikarnya bersih sekali. Jelas hasil ini tikar yang terbuat dari rumput-rumputan. Di zaman Nabi itu adalah daun kurma. Di tempat kita bisa dengan daun kelapa dan daun rambia. Setiap rumah itu daun kelapa. Saya masih ingat itu dulu SD, waktu SD itu di sumur kami. Sumur dulu mandinya ke sumur. Nah, di tempat sumur itu ada dataran kecil. Di situ sudah disandarkan tikar dari anyaman daun kelapa. Kemudian buatnya, nah, dianyam situ taruh. Salat pakai tikar itu. Jadi salat nanti ditegakkan lagi, dibentangin lagi. Kalau enggak ditegakkan, bahkan ditidurnya lagi. Ini tikar di sini ya. Itu mana hasil tikar yang terbuat dari daun-daunan. Sedangkan khumrah alas sholat yang terbuat dari material pakaian. Itu bedanya. Semuanya bermakna sejadah. Hadis. Wabihi qala hadatsana Harmalah ibnu Yahya qala hadatsana Abdullah ibnu bin qala hadatsani Zam'ah ibnu Salih an Amri ibni Dinar qala shalla ibnu Abbas wa huwa bil basratin ala bisatihi thumma haddatsana ashabahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala bisati. Nah, dari tabi'in yang bernama Amr bin Dinar, beliau mengatakan telah salat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau berada di Basrah di atas hamparannya. Bisatid hamparannya. Hamparan ini identik dengan sesuatu yang dibentangkan untuk duduk dan tidur. Itu namanya bisat. Sesuatu yang dibentangkan untuk duduk dan tidur. Terus sekarang apa itu? Sleeping bag-nya. Nah, burung-burung itu apa? Sleeping bed-nya itu namanya bisat. Kemudian menceritakan ia Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada sahabat-sahabat beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sholat di atas sleeping bed-nya. Kan termasuk perkara yang biasa kan? Kalau apa bertahajud, dia tahajud di atas sleeping bed. Itu mana bisat. Artinya apa saja dijadikan alas boleh-boleh saja. Mungkin Pak tukang kali dia sholat jamaah di
proyeknya karena jauh dari masjid, turunkan semua triplek sholat di situ. Atau penjaga disusun kayu-kayu sholat di situ. Pokoknya apa saja yang dihamparkan. Babus sujudi ala siyabi fil harri wal bardi. Bab sujud di atas pakaian. Pakaian dimasukkan di sini adalah pakaian yang kita pakai ketika musim panas dan dingin. Nah, وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم. Ja'ana telah datang kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bina, maka salat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kami di Masjid Bani Abdil Ashal. Masjid Bani Abdil Ashal. Fara'aituhu, maka aku melihat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wadi'an, meletakkan yadaihi, dua tangannya Nabi, ala thawbihi, atas pakaiannya Nabi, idza sajada, apabila beliau sujud. Ini enggak ada masalah di sini. Maksudnya tidak ada masalah dengan pemahaman ulama mazhab ketika melarang sujud di atas pakaian yang bergerak dengan bergeraknya orang sholat. Sujud di atas pakaian yang bergerak dengan bergeraknya orang sholat, seperti sujud di atas peci, sujud dahi tertutup sorban, sujud di atas ujung mukena, itu hukumnya membatalkan sholat. Lalu di sini ada judul Nabi atau sujudnya seseorang di atas pakaiannya sendiri karena faktor dingin dan karena faktor panas. Dalaman tersebut tidak ada sejadah di masjid, lantainya adalah kerikil yang diratakan. Kalau sholat zuhur pasti panas. Nah, kalau mau tahu rasa panasnya, sebentar lagi sebelum sholat duha, antum sholat duha di jalan raya situ. Sujud di jalan raya. Panas kan? Itu sahabat sujud. Nah, untuk mengelakkan panas itu, mereka sujud di atas lengan bajunya. Sujud di atas lengan baju. Kalau hadis pertama yang kita baca, Nabi tidak disebutkan sujud meletakkan dahi di atas lengan baju, tapi hanya saja Nabi meletakkan dua tangan di atas pakaiannya. Mungkin ada baju yang panjang begini saja. Betul. Nah, hadis وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشحالي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن صمت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشحال. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat ya Rasulullah di Bani Abdil Ashal, wa alaihi, di atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kisaun, ada selendang, ada kain yang berukuran lebar, mutalaffifun bihi, yang Nabi berselimut dengan pakaian tersebut. Berselimut. Yadahu yadaihi, Nabi meletakkan kedua tangannya alaihi, di atasnya pakaian, yakihi, menghindari ya Nabi akannya, yakihi, menghindari ya Nabi akannya pakaian baradal qasa, dari dinginnya kerikil. Dinginnya kerikil itu di musim dingin tiba. Kalau musim dingin tiba, itu semuanya jadi dingin. Nah, kerikil ikut dingin.
bahkan untuk menyentuh benda-benda yang berhubungan dengan kita pun dingin. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri, di saat yang sangat dingin, sangat panas. Fa idza lam yaqdir ahaduna, maka apabila tidak mampu oleh salah seorang kami, ayyumakkina jabahata, bahwa ia menetapkan akan dahinya, basata saubahu, salah seorang kami akan membentangkan pakaiannya, lalu dia sujud di atasnya pakaian. Membentangkan pakaiannya, lalu sujud di atasnya pakaian. Pakaian yang dimasukkan di sini adalah pakaian yang lengket di tubuhnya, bukan pakaian yang berbeda, pakaian yang terpisah yang sengaja dibentangkan. Itu sudah masuk dalam kategori hadis sebelumnya, Nabi sholat di atas umroh. Tapi yang dimasukkan dengan hadis ini adalah orang yang sholat di atas ujung pakaian yang dia pakai. Menurut ulama Syafi'iyah, hukum sholatnya batal. Menurut hadis ini, maka ulama menyimpulkan kalau darurat tidak batal. Nah, kalau darurat tidak batal, sampai kalau diletakkan ke dahi dia ke lantai tersebut, itu sama dengan memasukkan telur dadar ke dalam minyak. Begitu. Ini dia. Jadi kita angkat, lengket lagi batu di dahinya, kemudian kosong. Nah, kebayang kan? Pergi ke daerah yang musim panas, baru kebayang di situ. Indonesia pernah hari itu panas, terik. Ada berapa kali hari itu sampai dia goreng telur di luar rumah, saya ada kompornya. Taruh dia kuali, dia minyak, dipanasin terik matahari, taruh telur mata sapi matang. Itu baru dikit itu. Nah, kalau daerah panas tuh lebih daripada itu. Maka cukup kalau bakar jagung, nah, bakar aja tanah tengah jalan tuh sebelum pen. Lalu tinggal makan. Bab tasbihi lirijali fi shalah wa tasfiqi linnisa, bab tasbih bagi laki-laki dalam salat dan tasfiq bertepuk tangan bagi wanita. Maksudnya ketika ada kejadian dalam salat, ada pelanggaran penambahan rakaat, ada ketinggalan perkara-perkara sunat abad, maka imam yang melakukan pelanggaran akan ditegur oleh makmum, laki-laki dengan tasbih, perempuan dengan bertepuk tangan. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Hisham ibn Umar qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Zuhri an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasbihu lirijal wa tasbiqu linnisa. Hadis. Wabihi qala hadatsana Hisham ibn Ammar wa Sahlu ibn Abi Sahl qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Abi Hazimin an Sahl ibn Sa'id as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasbihu lirijal wa tasbiqu linnisa. Hadis. Wabihi qala hadatsana Suwaid ibn Sa'id qala hadatsana Yahya ibn Sulaiman an Ismail ibn Umayyah wa Ubaidullah an-Nafi annahu kana yaqul qala Ibnu Umar rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin-nisa'i fi tasfiq wa lirijali fi tasbih. Rakhasa memberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin-nisa untuk para wanita, fi tasfiq untuk melakukan bertepuk tangan, walirijal untuk kalangan laki-laki untuk melakukan tasbih atau dalam melantunkan tasbih. Berarti itu adalah rukhsah, itu adalah keringanan. Karena itu ada keringanan, maka cara pelaksanaannya harus betul-betul ikut hukum. Karena tujuannya bukan ubudiyah, tujuannya bukan inti ibadah, tujuannya adalah rukhsah
tuntutan-tuntutan tertentu dalam ibadah sholat, maka wanita tidak batal sholatnya kalau dia melakukan bertepuk tangan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Itu aturannya. Kalau dia tepukkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri, maka batallah sholatnya. Sedangkan bagi laki-laki adalah mengucapkan tasbih. Tasbih itu juga rukhsah, bukan ibadah, tapi keringanan hukum karena tuntutan suatu keadaan. Maka bagi laki-laki tersebut niatnya bukan hanya semata-mata memberitahu, tapi memberitahu dan berzikir, atau berzikir saja, atau berzikir dan memberitahu. Babus salati fin ni'al, bab salat memakai sendal. Salat Id di tanah lapang, bab sendal masing-masing. Salat atas jenazah korban COVID, sehingga dia tidak masukkan ke masjid, salat hanya di ruang terbuka, dan jenazahnya pun dalam mobil. Kita salat di pinggir jalan raya, nah pakai sendal. Boleh nggak pakai sendal? Nah, hadis. وبه لقد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأؤتيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. Cerita daripada Ibni Abi Aus, kata beliau, karena jadi Aus, dia itu adalah Ibni Abi Aus. Kata beliau, kakek saya namanya Aus. Ahyanan yusalli, kadang-kadang beliau sholat. Kadang-kadang beliau sholat itu, kadang-kadang beliau sholat, kadang-kadang nggak sholat. Begitu. Kadang-kadang beliau sholat begini, kadang-kadang beliau sholat begitu. Maka kita yang lain, kakek saya namanya Aus. Ahyanan yusalli, ahyanan la yusalli. Kadang-kadang sholat, kadang nggak sholat. Ini bukan ahyanan yusalli, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, bukan itu. Kadang-kadang sholatnya begini, kadang-kadang sholatnya begitu. Ahyanan yusalli, kadang-kadang dia sholat. Fayusiru, dia mengisyarat kepada saya, padahal dia sedang sholat. Nah, sedang sholat itu dia nunjuk-nunjuk ke saya. Apa yang diminta kakek nih? Ternyata saya pikir-pikir beliau minta sendalnya. Fa'utihi na'laihi, aku berikan kepadanya kedua sendalnya. Nah, kemudian dia pakai sendal sedang sholat. Lalu dia mengatakan, aku pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat pada kedua sendalnya. Ketika Nabi melakukan sholat ke masjid pakai sendal masuk ke mihrab sholat di masjid, sahabat-sahabat juga masuk ke masjid pakai sendal. Bayangkannya yang masjid sekarang, bayangkan masjid dulu tuh. Ketika itu malaikat Jibril datang memberitahu kepada Nabi, di bawah sendalmu ada najis. Maka saat itu Nabi lepaskan sendalnya, serentak sahabat juga lepaskan sendal. Otomatisnya begitu. Nah, kata ulama, sholat pakai sendal boleh kalau kita meyakini sendal kita itu suci, bersih. Jadi sholat di atas mobil, di atas kendaraan. Nah, perjalanan dari Sidimpuan ke Sidikalang, mana itu? Pokoknya gitu tanya. Ya, sesenyudu sholat witir. Dan sendal di bawah boleh nggak? Kalau kita yakin sendal kita suci boleh. Kalau nggak yakin, kita lepaskan sendal, kita letakkan kaki di atas punggung sendal. Kalau dimasukkan, berarti kita mikul sendal. Sendal bernajis. Kalau di tempat kita rata-rata sendal bernajis. Kenapa? Pertama ada tai kucing, tai ayam, bau bercebaran di mana-mana, tanahnya tanah berlumpur, tanah mengandung kotoran. Kalau kita jalan itu di sekitar Arab Saudi,
jarang kita mengatakan sendal kita berlinggis. Di kota sekalipun kita di Indonesia, kemungkinan najisnya banyak. Nah, selokan, WC, kotor, itu kering aja, kering kerontang. Mana letak najisnya coba? Kering. Khair. Berarti sholat pakai sendal itu boleh, tapi tidak dalam masjid. Ada hadisnya kok sholat pakai sendal. Kalau dia pakai sendal ke masjid nggak dilepas, nggak titip. Pertama, sendal kita nggak suci. Yang kedua, karpet masjid lebih bersih. Kita kena dengan hukum mengotori masjid. Khair. Kalau begitu berlaku hal ini ketika kita sholat di lapangan sholat id. Allah hadis. وبه قال حدثنا بشر بن هلال ابن هلال الصواف قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حسين المؤلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. Dari kakek beliau yang bernama Abi Su'aib, nama beliau Ammar, nama bapaknya Su'aib. Hadis ini dari bapaknya itu Su'aib, kemudian dari kakeknya berarti Abi Su'aib radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat hafian, tanpa alas kaki, wa munta'ilan, dan pakai sendal. Hadis. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سيدنا القمة عن عبد الله قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين والخفين. Demi sungguh kami pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat fin na'lain, dalam memakai dua sendal, wa khuffain, dan memakai dua sepatu. Kafus sya'ri wa thawbi fi salat, bab tentang melipat rambut, mengikat rambut di dalam salat dan mengikat pakaian. وبه قال حدثنا بشير بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan, Allah, bahwa tidak aku tahan, aku lipat, sya'aran, akar rambut, wala sauban, dan pakaian. Jadi rambut dan pakaian tidak dilipat dalam salat. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibni Numair qala hadatsana Abdullah ibni Idris an Amash an Abi Wa'il an Abdullah qala umirna alla nakuffa sya'ran wala thawban wala natawadda'a minal mawta'i. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, umirna, kami diperintahkan, alla nakuffa, bahwa kami tidak melipat, sya'aran, akar rambut, wala thawban, dan tidak juga pakaian, wala natawadda'u, dan kami tidak berwuduk dari mauta'. Mauta' itu artinya ma yuta'u minal azab fit tariq, arada annahu la yuhitu wudu minhu karena anamkan oleh siluna. Nah, kami diperintahkan untuk tidak berwudu dari sesuatu yang diinjak. Kami diperintahkan untuk tidak berwudu dari sesuatu yang diinjak.
Apa maksudnya? Apa maksudnya Bu? Ketika kita jalan, kemudian keinjak tai kucing, lepas itu cuci aja kaki, nggak perlu duduk lagi. Nah, jadi terinjak najis, terinjak kotoran, itu tidak ada perintah untuk ulang wudhu. Nah, tengah masyarakat kan begitu. Sudah makan wudhu lagi dia. Nah, tadi apa namanya? Buang kotoran ayam di lantai. Wudhu lagi. Wudhu lagi, tadi saya buang kotoran ayam. Kenapa wudhu lagi? Saya tadi kena najis. Kena najis tidak ada hubungannya dengan batal wudhu. Nah, masyarakat memahami begitu. Kalau terkena najis wudhu lagi. Oh, saya keluar darah wudhu gak ya? Saya tadi pindah ke kucing wudhu gak ya? Saya tadi kepegang tai ayam wudhu gak? Maka di sini sangat jelas dikatakan wala natawaddau min mautain, kami tidak diperintahkan berwudu dari karena menginjak sesuatu najis. Kemana? Mauta. Arti dasar mauta itu tempat injak. Maksudnya adalah menginjak kotoran di jalanan. Hadis. وبه قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن حارث عن شعبة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول بن راشد قال سمعت أبا سعيد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku melihat Sayyidina Abu Rafi'. Beliau itu adalah mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'al Hasan ibn Ali. Abu Rafi' telah melihat Sayyidina Hasan bin Ali. Wa huwa yusalli, padahal dianya Sayyidina Hasan bin Ali sedang salat. Wa qad aqasa sya'rah, sungguh dia telah melipat rambutnya. Sayyidina Hasan bin Ali sedang sholat, dia ikat rambutnya. Fa'atlaqahu, maka membuka ya Abu Rafi' akannya ikatan. Dia sedang sholat, rambut diikat. Lewat Abu Rafi', diputusin karetnya itu, sehingga rambut Sayyidina Hasan bin Ali terurai. Al-nahaan, atau riwayat yang lain, beliau larang darinya ikat rambut. Artinya sambil ngomong, "Woi, rambut jangan diikat," langsung dilepasin. Sedang sholat, rambut jangan diikat, langsung dibuka. Dalam riwayat yang lain, selesai sholat, Sayyidina Hasan bin Ali datang ke Abu Rafi'. Apa urusan kamu dengan rambut saya tadi? Jadi pertanyakan, kenapa saya sedang sholat, kamu buka rambut saya? Itu dalam riwayat yang lain. Apa jawaban daripada Sayyidina Abu Rafi'? Naha Rasulullah, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayusalli ar-rajul, bahwa melakukan salat oleh seseorang padahal dia mengikat rambutnya. Begitu penerapan agama dulu. Coba lihat siapa Abu Rafi'? Mantan budak Nabi. Siapa yang dicegah? Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi status sosial tidak menyebabkan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun atas perkara yang makruh sekalipun. Kenapa mereka tidak terhalang dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dari orang yang mantan budak sekalipun, ke keturunan mantan majikannya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Karena di zaman tersebut, ketika orang dikatakan naha Rasulullah, qala Rasulullah, amarna Rasulullah, orang di zaman itu langsung terima. Yang penting ada kuat dalilnya, buat aja dulu. Nanti dia tanya qala Rasulullah, selesai. Kalau sekarang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita aja kita tampaknya. Enggak peduli dia sama naha Rasulullah. Maka pada saat ini kita khawatir untuk amar ma'ruf nahi munkar, karena umat zaman ini tidak reda amarahnya kalau disampaikan qala Rasulullah.
Babul khusyu'i fi shalah, bab khusyuk dalam ibadah salat. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن زهري عن سالم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم La tarfa'u absarakum, janganlah kalian mengangkat pandangan-pandangan kalian ilas sama ke arah langit, antul tama antal tamia atau antul tama, supaya tidak dicopot ia pandangan, supaya tidak disambar ia pandangan. Terutama itu di dasarnya adalah nyala api yang itu kobaran api gitu. Pemenat terutama disambar. Maka kalau nyalain lampu itu pakai bahasanya adalah lamia, nyalain lampunya biar api korek. Nah ketika kita korek itu apinya nyala gitu kan, itu manat utama disambar, dan ini sholat. Jadi kalau sholat melihat ke atas, maka pandangnya akan disambar oleh cahaya sehingga menyebabkan dia buta. Hadis وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله على قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه. Salat Rasulullah, telah salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, bi ashabihi, dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Falamma qada salata, maka tatkala menyelesaikan ia Nabi akan salat, aqbala alal qaumi biwajhihi, menghadap ia Nabi kepada kaum dengan mukanya Nabi. Ini dalil selesai salat duduknya tidak menyamping kepada makmum, tapi menghadap 180 derajat. Biasakan palingnya 90, ini 180 derajat. Nah kalau 360 derajat dia balik lagi di ke depan. Ini 80 180 menghadap ke arah makmum. Faqala, Nabi mengatakan, ma balu aqwamin, apa gerangan suatu kaum, apa gerangan kaum-kaum, apa alasan mereka yarfa'una absarahum, mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ilas sama, ke langit. Tapi tetap ada yang melakukan hal seperti itu, mengangkat pandangan ke langit. Kemudian masih ada juga yang mengatakan melakukan hal seperti itu hatta istadda qauluh, sehingga tegas perkataannya Nabi dalam hal itu. Baru berhenti sahabat. Apa perkataan tegas dalam hal itu? La yantahunna an dzalik, sungguh benar-benar mereka berhenti dari demikian. Enggak lagi sedang salat menghadap ke langit, atau kalau nggak mau berhenti, la yakhtafanallahu absarahum, sungguh benar-benar akan mencopot oleh Allah akan pandangan-pandangan mereka. Sungguh benar-benar akan mencopot oleh Allah akan pandangan-pandangan mereka. Hadis وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن الأعمش عن مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمورة عن سيدنا جابر بن سمورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wala layantahiyanna aqwamun, sungguh benar-benar akan berhenti oleh kaum-kaum yarfa'una absarahum, mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ilas sama, ke langit. Aula tarji'u absarahum, atau tidak akan kembali pandangan-pandangan mereka
tidak akan kembali, artinya mereka punya mata terbelalak melulu ke atas. Kan aneh kelihatannya itu. Dia bisa hanya lihat ke atas saja, tapi biji matanya udah naik ke atas. Terakhir, Abi qala hadatsana Humaid ibnu Mas'adah wa Abu Bakr ibnu Khallad qala hadatsana Nuh ibnu Qais qala hadatsana Amr ibnu Malik an Abil Jauza an ibni Abbas qala kanat imra'atun tusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana imra'atun adalah salah seorang wanita tusalli mengerjakan salat dia wanita khalfan Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasna'u, wanita itu yang cantik, min ahsanin nas, dari yang paling cantik dari manusia. Pokoknya kembang desa. Jadi ada salah satu wanita cantik sholat di belakang Nabi, maksudnya berjamaah. Fakana ba'dul kaum, maka adalah sebagian kaum yastaqdimu fis saffil awal, dia mencari yang terdepan. Yastaqdimu, dia maju pada saf pertama, li alla yaraha, supaya dia tidak melihat akannya wanita tersebut. Ini siapa orangnya ini? Dia cari saf-saf terdepan supaya tidak bisa melihat wanita itu. Wa yastakhiru ba'duhum, dan mencari bagian belakang oleh sebagian mereka. Nah, sebagian dia cari saf belakang. Hatta yakuna fi safil muakhar, sehingga dia dapat tempat di saf paling belakang. Waktu itu ada hijab kan? Ada hijab. Fa idza raka'a, maka apabila telah ruku, qala hakada, berbuat dia laki-laki begini. Berbuat dia laki-laki, qala di situ maknanya berbuat dia laki-laki begini. Apa itu begini? Yanzuru min tahti ibtih, dia melihat perempuan itu dari bawah ketiaknya. Bagi sahabat melihat orang di belakang lewat ketiak itu gampang. Kenapa gampang, San? Karena nggak ada baju. Siapa hanya pakai sarung saja. Nah, cari saf belakang mana tuh? Belum lagi komat. Bagilah pasukan. Oh iya, Itibak sahabat. Betul. Dinamakan pula itibak sahabat. Itu pelanggaran. Sebelum dilakukan sahabat, sebelum turun teguran, ya tumpal ini saya itibak sahabat. Kemudian dia cerita pernah. Dan hadisnya kok sahabat kok melakukan ashabi kan nujum bi ayyihinna ihtadaitum. Berulang lagi dari sesatnya. Sahabatku semuanya laksana bintang. Siapa saja yang kalian ikuti pasti berpetunjuk. Saya ikut sahabat berulang saja, tapi tidak dapat petunjuk. Itu agama, ilmu dijadikan aliran sesat. Itu pelanggaran yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat tidak ulang setelah turun ayat ini. Lawalaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Demi sungguh kami tahu orang-orang yang maju di antara kalian dari saf-saf terdepan karena menyelamatkan hatinya dari fitnah perempuan, dan demi sungguh kami tahu juga orang-orang yang mencari saf-saf belakang supaya dia melihat wanita fi syaiha, dalam halnya wanita. Akhirnya sahabat itu kamu ya dia itu juga kami itu satu
Ustaz, itu yang sering itu siapa? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid dharaini amin. Kita masuk kepada sifat Allah al-haya. Wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Dianya sifat yang wajib bagi Allah yang disebut dengan haya, itu tidak ada hubungannya dengan apapun. Tidak ada hubungannya secara langsung, maksudnya dengan apapun. Kalau sama Allah berhubungan dengan makhluk, kalau ilmu Allah berhubungan dengan wajib, mustahil dan jaiz, kalau kudrah Allah berhubungan dengan seluruh perkara yang mungkin, tidak berhubungan dengan perkara wajib dan mustahil. Pokoknya ada hubungan satu sama lain. Misalnya biar mudah dipahami, antum punya sifat basar nggak? Rifki punya sifat basar? Artinya apa hubungannya? Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan apa? Mata itu hubungannya dengan apa? Hah? Nggak tahu. Setiap benda yang dilihat itu hubungannya. Nah, nggak usah diuraikan apa yang antum lihat. Kemudian telinga, sama apa hubungannya? Setiap yang didengar. Nah, tangan apa hubungannya? Setiap yang dipegang. Kepala apa hubungannya? Setiap yang dipikirkan. Lidah apa hubungannya? Setiap yang dirasa. Kehidupan apa hubungannya? Hah? Sifat hidup apa hubungannya? Apa hubungannya? Ada apakah interaksi dengan benar ya? Nggak ada. Nah, itu maknanya haya la tata'allaqu bisyai'. Sifat haya dia nggak ada hubungannya apa-apa. Nah, tapi dialah penggerak segala-galanya. Kalau haya itu hilang, hilanglah hubungan sama, hilanglah hubungan basar, hilanglah hubungan kalam, lidah nggak bicara, mata tak melihat lagi, telinga sudah budek, semuanya sudah kaku karena haya sudah hilang. Tapi haya tidak berhubungan langsung dengan apapun. Itu makna al-haya la tata'allaqu bisyai'. Artinya, li'annaha, karena sesungguhnya haya la tatlubu amran zaidan, tidak menuntut perkara yang lebih, ala qiyamiha, atas berdirinya haya, bi mahaliha, di tempatnya haya. Bal, akan tetapi hiya, dianya haya adalah satu sifat tusahihu, yang membenarkan, yang mensahkan, liman qomat bihi, bagi orang yang berdiri ia haya dengan orang tersebut, apa yang sah, idrak, akan mendapati. Jadi haya itu adalah sifat yang kalau berdiri pada seseorang, maka orang itu sah untuk idrak. Bisa idrak dengan telinganya, dia bisa mengidrak dengan matanya, dia bisa mengidrak dengan akalnya, dia bisa mengidrak dengan lidahnya. Tapi kalau haya nggak ada, maka idrak itu akan hilang. Ay tasbutu ayyakuna aliman sami'an basiran. Tetap bahwa ada ia seseorang
tetap bahwa ada ia seseorang atau menetapkan ia haya bahwa ada ia seorang, itu orang tahu. Kapan dia alim? Kalau ada haya. Kapan dia sami'? Kalau punya sifat haya. Kapan dia basiran? Kalau dia punya sifat haya. Wahia syartun fil jami', dianya haya itu syarat untuk semuanya. Sami' aktif kalau haya ada, penglihatan bisa kalau haya ada, semuanya aktif kalau ada haya. Ai yalzamu min adamiha adamu jami'i sifatil ma'ani, mesti dari tidak adanya haya oleh tidak ada seluruh sifat-sifat ma'ani. Kalau haya nggak ada, maka mesti juga nggak ada seluruh sifat-sifat ma'ani. Wala yalzamu min wujudiha wujudun wa ala adamun, dan tidak mesti dari adanya haya, tidak mesti dari adanya haya adanya sifat ma'ani, dan tidak adanya sifat ma'ani. Ini adalah hakikat dari syarat. Untuk mendengar perlu haya nggak? Perlu haya. Hilang haya, bagaimana dengan pendengaran? Dia akan hilang. Artinya kalau hayanya hilang, maka seluruh sifat ma'ani akan hilang. Tapi nggak mesti kalau haya ada, sifat ma'ani ada. Kalau haya ada, sifat ma'ani nggak mesti ada. Buktinya apa? Orang hidup yang cacat. Nah, ada kan orang hidup tapi nggak mendengar, ada orang hidup tapi nggak melihat, ada orang hidup tapi nggak bicara. Berarti adanya haya tidak mewajibkan adanya sifat ma'ani. Tapi tidak adanya haya itu mewajibkan tidak ada sifat ma'ani. Itulah hakikat dari syarat. Kalau nggak ada wuduk, sah nggak sholat? Nggak sah. Kalau ada wuduk mesti sholat? Hah? Tidak. Saya ada wuduk mesti sholat? Enggak. Kalau ada wuduk nggak mesti ada sholat. Tapi nggak ada wuduk pasti nggak sah sholat. Kalau wuduk ada, nggak mesti ada sholat. Tapi kalau wuduk nggak ada, sudah pasti sholat nggak ada. Itu sama dan basar. Muta'alliqani bi jami'il mawjudat, berhubungan kedua-duanya dengan seluruh benda-benda yang ada. Sama Allah berhubungan dengan seluruh benda yang ada. Basar Allah berhubungan dengan seluruh benda yang ada. Ini juga diatapkan kepada pembahasan yang telah lalu. Makna sama dia adalah, makna sama yang dia merupakan sifat bagi Maulana Jalla wa Azza. Makna sama yang dia merupakan sifat bagi Maulana Allah Subhanahu Jalla wa Azza. Dianya adalah makna yang berdiri di zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang berdiri di zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kashifu lahu bihi, yung kashafu lahu bihi kullu mawjud, yang dibukakan baginya Allah dengannya makna akan seluruh yang ada. Itu makna daripada sama. Jadi setiap makna sama adalah makna. Makna itu apa ya? Nggak ada bendanya. Itu mana-mana makna. Pendengaran itu ada nggak? Ada nggak? Ada. Mana bendanya?
Mana bendanya? Bukan telinga, telinga alat. Berarti itulah makna. Itu maksudnya makna itu. Melihat. Pikirkan baik-baik. Melihat. Mana yang melihat? Mata itu benda melihat. Alat melihat mata. Melihat itu sendiri apa? Makna. Itu yang maksudnya makna. Jadi sama itu adalah makna. Tidak paham makna? Dia nggak bisa diuraikan, dia bisa dirasa saja. Makna yang berdiri di zat Allah, dengan makna tersebut terbukalah bagi Allah, taulah bagi Allah, nampaklah bagi Allah, jelaslah bagi Allah seluruh yang ada. Itu mana sama. Sawa'un kana qadiman, bersamaan adalah yang ada itu qadim. Mana yang wujudnya qadim? Apa yang wujudnya qadim? Perkara wujud yang wujudnya qadim? Mawujud. Kalau kalam itu masih makna deh. Ini yang ada wujudnya, ada zatnya. Yang qadim siapa? Kadzatih, seperti zatnya Allah sendiri. Berarti Allah bisa mendengar zatnya sendiri. Atau yang mawujud itu hadis, seperti seluruh makhluk, semuanya Allah dengarkan. Dan itu adalah mazhab Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari. Nah, jadi pendengaran Allah bisa mendengarkan seluruh maujud. Nih, coba antum dengarkan. Apa kata dia? Hah? Jadi benda ini pun didengarkan oleh Allah. Mubazirnya kalian. Tempat lain saya dipakai sampai sebulan. Ini baru 7 hari udah dibuang. Itu kan tadi. Nangis sih. Jadi benda pun didengar oleh Allah. Dengar nggak? Itu benda nggak? Benda nggak yang didengar tuh? Enggak, suara itu namanya mas. Nah, bukan benda itu, suara itu yang didengar. Coba yang dengar, benda atau suara? Nah, yang benda coba dengarin. Enggak. Nah, menurut mazhab Abi Hasan Asy'ari, benda ini juga didengar oleh Allah. Benda ini juga didengar. Ini juga didengar. Seluruh maujud itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakilah pendapat yang kedua, innama yata'allaqu bil aswati faqat, hanya saja berhubungan ia pendengaran dengan suara-suara saja. Hanya saja berhubungan ia pendengaran dengan suara-suara saja. Kaifa kanat, bagaimana ada ya suara? Apa suara kipas? Ataukah suara jangkrik? Ataukah suara burung? Atau suara apa saja? Pokoknya asal ada yang bunyi didengar oleh Allah. Itu sebagian pendapat ulama seperti itu. Sedangkan makna basar pada hak Allah Subhanahu wa taala, dia adalah makna. Bisa dipahami mana tadi? Bisa dipahami? Dia tidak ada bendanya, tapi ada ainnya. Kalau bahasa yang lain disebut dengan hal, sebuah keadaan. Di sini disebut dengan sebuah makna, supaya kita mengerti itu adalah sifat ma'ani. Bendanya enggak ada, tapi dia ada. Oke. Jadi basar Allah Subhanahu wa taala, dia adalah makna yang berdiri di zat Allah Al-Aliyah yang maha tinggi, yang kasyifu lahu bihi kullu mawjud, yang terbuka baginya Allah dengannya basar
oleh seluruh yang ada. Sawan kana qadiman, bersamaan adalah yang ada itu qadim, itu zat Allah sendiri, au hadisan atau baru. Wa hadza bila khilaf, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam. Titik. Makna muta'alliqan, maksud daripada muta'alliqan tadi kan sudah disebutkan dalam matan, sama' wal basar muta'alliqani. Apa makna muta'alliqan? Maknanya adalah talibani, menuntut kedua-duanya, bil inkisaf, di jami'il mawjudat, dengan terbuka bagi seluruh yang mawjud. Walaysa sam'ullahi bi'udhunin, tidaklah pendengaran Allah itu dengan telinga. Wala samakhin, tidak juga dengan lubang telinga. Walaysa basaruhu, tidak juga penglihatannya Allah dengan hadikotin, mata hitam. Wala ajfanin, tidak juga dengan kelopak mata. Jadi pendengaran Allah, jangan dibayangkan Allah punya kuping. Allah kan maha besar, berarti Allah punya telinga besar sekali. Kalau selagi terbayang dalam benak kita ada telinga Allah besar, berarti kita masuk dalam akidah Wahabi yang disebut dengan tajsim. Maka Allah tidak punya telinga, Allah tidak punya gendang, Allah tidak punya lubang telinga, Allah tidak punya mata, Allah tidak punya mata hitam, Allah tidak punya kelopak mata. Yang semua organ-organ itu kalau Allah punya, berarti Allah mirip dengan makhluk. Hanya saja punya Allah lebih besar pada punya makhluk. Zat Allah lebih canggih pada zat makhluk, tapi tetap aja sama. Dan itu tidak boleh sama. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', kaf itu kaf zaidah, tidak boleh diterjemahkan tidak ada semisalnya Allah apapun. Tidak ada semisalnya Allah apapun. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Selagi masih ada sisi persamaan, berarti itu Allah Maha suci darinya. Allah punya tangan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah punya tangan. Al-Quran yang bilang, kenapa kamu gak percaya? Al-Quran yang bilang, bukan kami yang ngada-ngada. Ya, Quran yang bilang, tapi pemahamannya tidak seperti itu. Kamu jangan nambah-nambah agama. Siapa yang bilang gak seperti itu? Allah yang bilang gak seperti itu. Apa kata Allah? Laita kamitsli syai', gak ada yang mirip dengan Allah dan apapun. Maka kalau ada makna-makna yang memiripkan Allah dengan makhluk, Allah punya tangan, Mastawa 'alal 'arsy, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha la yuhibbul kafirin. Itu semua cinta, itu tidak ada hati. Allah mendengar, nggak punya telinga. Allah melihat, tidak ada mata. Allah istiwa di atas aras, bukan Allahnya. Setiap perkara yang bertentangan dengan laisa kamitsli syai', maka perlu ditakwilkan kepada makna-makna yang lain. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.